Oke teman-teman, kali ini kita akan mendiskusikan buku The Law, karya Frederic Bastiat, penulis Perancis. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai hukum. Teman-teman bisa mencarinya. Karena penulisnya Perancis, hari ini saya menggunakan kaos bergambar orang Perancis, Jean Marais dan anaknya Mai, yang saya dapatkan dalam salah satu pertunjukan teater. Oke, buku ini cukup penting untuk kita bicarakan karena buku ini adalah salah satu buku klasik terbit 1850, hampir 200 tahun lalu, ketika negara bangsa mulai terbentuk, kemudian intervensi negara juga dimulai lebih efektif, lebih efisien. Karena itu buku ini membahas batas-batas intervensi negara melalui instrumen hukum, menggunakan instrumen hukum. Untuk membicarakannya, saya coba membagi 4 hal. Pertama tentang pengarang, konteks buku, konten atau isi buku, dan dipungkasi dengan sumbangsi dan kritik. Pertama tentang pengarangnya, Frederic Bastiat. Beliau lahir di Perancis 1801, jadi pasca revolusi Perancis, dan wafat di Italia pada 1850. Kalau nggak salah karena paru. Beliau adalah ekonom Perancis, jurnalis, pendukung perdagangan bebas. Dari sini kita lihat beliau adalah seorang liberalis. Pada 1848 beliau bekerja di Majelis Konstituen Perancis, kemudian di Majelis Legislatif. Schumpeter, seorang ekonom, pernah menjadi menteri ekonomi di Austria juga, menyebut beliau sebagai jurnalis ekonomi paling cerdas yang pernah hidup. Di antara karya-karya Frederic Bastiat tentang ekonomi adalah ini, apa yang terlihat dan tidak terlihat. Kemudian kumpulan tulisan beliau, di antaranya adalah petisi pembuat lilin secara satir. Di tulisan itu beliau menulis bagaimana para pembuat lilin membuat petisi yang diajukan kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang mengatur masyarakat itu menutup tiap pintu, tiap jendela, tiap loteng agar gelap, bahkan kalau bisa menutup matahari sehingga lilin menjadi laku. Itu kelihatan betapa satirnya tulisan beliau untuk membela kebebasan perdagangan. Ini adalah beliau. Kemudian kedua, kita menginjak ke konteks buku. Jadi kalau kita melihat beliau tadi lahir di 1801, wafat 1850. Di konteks kehidupan beliau juga buku ini yang beliau terbitkan 1850 menjelang wafat. Konteks zaman saat itu sehingga beliau memiliki pikiran seperti ini adalah pertama tentu adalah Renaissance, ketika manusia tidak lagi terperangkap oleh dogma-dogma, tapi lahir kembali. Renaissance kan lahir kembali dalam arti balik ke pra zaman kegelapan, ke pra abad pertengahan, mengambil nilai-nilai pengetahuan dari Yunani Romawi, yang sehingga Renaissance adalah bagaimana mewujudkan jejaring informasi yang lebih bebas, yang lebih lebih bisa didiskusikan, lebih faktual, lebih empiris. Selanjutnya, selain Renaissance, akhirnya memunculkan berkelindan ya, karena pengetahuan lebih banyak, informasi lebih terbuka, munculkan industrialisasi. Orang mulai menemukan mesin, mulai menemukan pengetahuan-pengetahuan teknis yang bisa diaplikasikan untuk membuat hidup menjadi lebih baik, lebih mudah melalui industri. Di antaranya industri yang sangat berpengaruh tentu adalah mesin cetak oleh Gutenberg itu, menjelang 1500.
Kemudian selanjutnya yang berkelindan juga itu adalah runtuhnya feodalisme. Feodalisme itu adalah model hubungan produksi di mana tanah dikuasai oleh feodal, oleh tuan tanah, yang tuan tanahnya ini mendapatkan dari raja. Jadi ceritanya feodalisme itu dulu Romawi sangat powerful, semuanya itu adalah milik Romawi, sama kan raja-raja di mana-mana juga demikian. Termasuk tanah-tanah, tapi ketika mulai menurun, raja-raja itu kerajaan memberikan tanahnya kepada para bangsawan, para tuan tanah, dengan syarat para tuan tanah nanti akan memberikan tentara, kemudian memberikan uang, memberikan upeti, makanan kepada kerajaan. Akhirnya mulai abad 7 kira-kira sampai abad belasan itu feodalisme menjadi mode ekonomi, mode sosial di Eropa. Karenanya di sana saat itu ya tuan tanah adalah pemilik dari orang-orang yang ada di bawahnya, yang ya mirip-mirip budak gitu. Nah, ini runtuh diantaranya karena ada model industrialisasi, buruh memilih menjadi orang menjadi buruh, kemudian kerajaan juga makin menguat. Perancis misalnya 1500 itu makin menguat, akhirnya tanah-tanah feodal juga bisa diambil dan seterusnya, akhirnya runtuh dan mode hubungan industri lebih mengemuka hingga saat ini. Kemudian mulai muncul juga isme-isme karena Renaissance, industrialisasi, orang mulai bebas untuk bicara, pengetahuan makin banyak, mulailah orang memikirkan bagaimana sih kehidupan yang enak itu, kehidupan bersama. Di sini ada kapitalisme, liberalisme, yang saat itu mulai berlawanan dengan etatisme berupa sosialisme komunisme, kemudian ada juga yang evolusioner berupa nasionalisme sempit, chauvinis yang akhirnya menjadi Nazi itu. Jadi ada 3 kelompok kuat di sini, kapitalisme liberal, kemudian yang di sisi yang lainnya adalah sosialisme, kemudian sosialis kapitalis, dan satunya lagi model-model fasis ya, kayak Nazi dan lain-lainnya. Nah ini baru kok ini, baru mulai di tahun-tahun 1800-an itu. Selanjutnya terjadi revolusi Perancis yang mengubah. Jadi kalau zaman dulu namanya kerajaan itu di mana-mana kekuasaan di dunia ini ada berbentuk kerajaan. Namun dimulai tidak kerajaan itu adalah revolusi Amerika, kemudian yang sangat fenomenal adalah revolusi Perancis ketika Raja Perancis digulingkan, kemudian masyarakat, rakyat bisa berkuasa. Tidak ada raja lagi. Jadi sudah ribuan tahun ada model kerajaan, tapi sekarang diubah menjadi revolusi Perancis. Muncullah ide-ide tentang negara bangsa. Ernest Renan misalnya, juga orang Perancis, yang menulis apakah bangsa itu sudah diterjemahkan, yang sering dijadikan rujukan para founding fathers kita, Renan bisa teman-teman baca. Munculnya negara bangsa juga relatif baru 200 tahunan ini. Kemudian juga ada positivisme hukum. Saya bacakan aja. Positivisme hukum, demikian Baudin, Dupret, dan Jean-Louis Halperin menyebutnya, adalah perubahan paradigma hukum dari mazhab hukum kodrat menuju mazhab hukum positif yang mulai terjadi di Eropa Barat pada abad ke-19. Akibat pertama, perubahan ketatanegaraan dari sistem kerajaan ke sistem negara bangsa yang mengharuskan adanya proses pembuatan dan pengambilan kebijakan hukum yang lebih dinamis di masyarakat yang semakin kompleks. Dan 2, menguatnya kapitalisme global yang membutuhkan kepastian hukum dan aturan agar investasi dapat berjalan optimal. Ini saya ambilkan dari bukunya Pak Aan dan kawan-kawan. Inilah konteks-konteks sosial yang terjadi di masa hidup Bastia dan ketika beliau mengarang The Law itu. Nah ini kalau kita lihat sejarahnya,
dan dihubungkan dengan Hindia Belanda di kita, kira-kira demikian. Kita mulai saja, beliau kan 1801 lahir, kemudian menerbitkan buku di tahun ini. Saat itu terjadi revolusi Perancis, kekuasaan tidak lagi oleh raja, kemudian masyarakat rakyat mulai berkuasa, namun akhirnya menjadi konsulat pada 1800, ada 3 konsul, salah satunya Napoleon, kemudian Napoleon menjadi kaisar, ini berlangsung sampai 1814, ketika Napoleon dikalahkan oleh sekutu, terakhir di perang Waterloo ya. Setelah kalah, Eropa, negara-negara sekutu menghendaki Prancis balik ke monarki, namun tidak berlangsung lama, digulingkan menjadi Republik Kedua, kemudian menjadi Kekaisaran Kedua, keponakannya Napoleon balik menjadi Kekaisaran Kedua, dan seterusnya. Hingga ini konteksnya berarti terbitnya bukunya di sini. Kalau kita bandingkan, untuk kita tahu di Indonesia saja, VOC bubar 1800, jadi kalau dulu itu kita dijajah oleh VOC, oleh perusahaan East India Timur Company, perusahaan yang jajah Indonesia selama 200 tahunan, bukan semua Indonesia ya. Dari 1800, karena korupsi, karena inefisiensi, VOC bubar, diambil alih langsung oleh negara. Jadi kita dijajah langsung oleh negara Belanda. Tapi tidak lama karena Belanda dikuasai oleh Prancis. Jadi ketika Napoleon menjadi kaisar di sini, dia menyerang banyak sekali negara-negara Eropa, menguasai banyak negara Eropa, termasuk Belanda. Karena itu Hindia Belanda juga menjadi jajahan dari Prancis. Hukum Prancis juga diberlakukan di kita, termasuk misalnya kode sivilnya. Nah, di 1806 sampai 1811 ini ada di antaranya ada Daedalus yang datang ke sini untuk membuat kerja rodi, membuat pos weg gitu, jalan pos antara Anyer Panarukan. Selanjutnya setelah masa ini balik ke Inggris sebentar, kemudian balik ke Belanda. Setelah itu Perang Jawa yang sangat besar sekali hingga menghabiskan kas Belanda. Kencang sekali perang di sini ini. Sampai kalau di Jogja saja itu 40% penduduk Jogja wafat, 200 ribuan orang. Itu besar sekali, karena itu akhirnya Belanda melakukan tanam paksa. Di tanam paksa inilah, pada tahun-tahun ini, kalau di kita pas tanam paksa, di sana Republik Kedua, buku ini terbit. Kalau di sana ada terbit The Law dan sebagainya, di kita yang sastrawan kita, penulis kita diantaranya adalah Ronggo Warsito yang nulis banyak serat, kemudian banyak buku-buku juga di tahun-tahun ini. Setelah ini kita masuk ke politik liberal dan seterusnya. Oke, ini adalah konteks buku dan dikaitkan dengan sebagai perbandingan konteks kita. Tapi apapun, kita sangat bersyukur sekarang kita cukup maju. Oke. Tentang konten buku, isi dari buku The Law. Yang pertama, kita ingat tadi Bastia adalah seorang liberalis. Karena itu ya dia membilang bahwa hak alami setiap orang yang dipunyai oleh orang yang harus dihormati, tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu adalah hak hidup, hak milik, hak bebas, dan derivasinya. Tapi 3 ini adalah yang paling utama. Ini mirip dengan John Locke juga. Orang akan bisa menjalankan kehidupannya, baik pribadinya maupun secara komunitas berkelompok, secara bersama dengan orang lain, kalau hak-hak alami ini dihormati dan terjaga dan terjamin. Karena itu, bagi Bastia, hukum harus menghormati hak-hak ini. Itu penekanannya. Hukum tidak boleh
melanggar hak-hak alami tersebut. Hukum harus menjadi penjamin hak alami. Ini saya bacakan aja. Setiap orang punya hak alami yang sah dipertahankan. Oleh karenanya, kumpulan orang berhak membuat lembaga penjamin atau pembela hak alami mereka. Lembaga penjaga atau penjamin ini adalah hukum atau negara, dan lembaga-lembaga sosial apapun itu harus menjadi penjamin hak alami. Dalam konteks demikian, Bastia mendefinisikan hukum sebagai pelembagaan hak individual secara kolektif untuk menjamin hak alamiah secara sah. Nah, ini implementasinya. Jadi, ada 3 hak alami yang harus dijamin oleh hukum, oleh negara, oleh komunitas. Dengan 3 hak alami tersebut adalah hak hidup, derivasinya kan hak hidup kan, ya orang tidak boleh dilukai, disakiti, dibudak menjadi budak. Itu adalah di antara implementasinya. Orang tidak boleh ditindas. Ini adalah konsekuensi dari hak bebas, hak kebebasan. Dia harus bisa menyampaikan pendapatnya, bisa berdialog, memiliki hak pilih dan sebagainya. Tidak boleh ditindas. Kemudian hak milik implementasinya itu adalah orang tidak boleh dirampas kepemilikannya. Oke, kita masuk ke fokus ke perampasan. Setiap orang adalah produsen dan konsumen. Ini di awal-awal buku The Law. Jadi gini, kehidupan kita akan oke kalau orang itu bisa berproduksi dan mengkonsumsi. Karena setiap orang kan pasti menjadi mengkonsumsi kalori, makanan, dan seterusnya. Perkakas untuk keberlangsungan hidupnya. Dan dia dilekati anugerah untuk menjadi produsen juga. Dengan daya nalarnya, dengan fisiknya yang bagus, dia bisa memproduksi makanan, perkakas, dan sebagainya. Nah, pastikan setiap orang memiliki masing-masing kebutuhan yang khusus, kemudian produksinya juga berlebih, konsumsinya bisa jadi kurang. Karenanya orang akan bertukar atau berdagang. Ini sempat kita bicarakan waktu mendiskusikan perihal uang sebagai instrumen keadilan. Jadi, kehidupan akan baik kalau orang bisa berdagang. Nah, dagang itu tentu berkaitan dengan produksi seseorang sama kebutuhan konsumsinya. Ini berkaitan dengan hak milik. Dagang tidak bisa dilepaskan sebagai hak milik seseorang yang adalah hak alami. Dengan demikian, dagang adalah bagian derivasi dari hak alami. Karena dagang termasuk bagian dari hak alami, hukum tidak boleh mengatur perdagangan, kepemilikan itu tadi terlalu dalam. Ini mirip-mirip dengan Adam Smith. Kalau mengatur terlalu dalam, akan terjadi namanya perampasan legal. Jadi misalnya, si A bisa memproduksi, kemudian ternyata ada orang lain, dia pemalas, dia tidak mau memproduksi, dia hanya mengkonsumsi saja. Kemudian turunlah hukum yang bilang, oh A harus memberikan kepada si orang lain tersebut, si X katakanlah, sebagian dari hasil produksinya atau uangnya. Nah, itu menurut Bastia itu nggak fair. Itu adalah bentuk perampasan legal kalau dilegalkan oleh undang-undang, oleh hukum. Tapi ada juga perampasan ilegal. Misalnya kalau dalam hal itu adalah si X tadi mencuri hasil produksinya si A, itu adalah perampasan ilegal. Bagi Bastia, perampasan legal ini lebih berbahaya daripada perampasan ilegal.
bentuknya perampasan legal, perampasan yang dijustifikasi oleh hukum tertulis, itu adalah proteksionisme, sosialisme, komunisme. Ini saya ambil dari istilah dari Bastia di saat itu. Proteksionisme tentu adalah bagaimana negara turun tangan untuk memproteksi barang-barang tertentu, memproteksi perusahaan tertentu, pengusaha tertentu, sehingga lebih berdaya daripada pengusaha lain, pengusaha asing dan sebagainya. Itu adalah model proteksionisme. Sosialisme, sosialisme itu pada prinsipnya sih, kalau Bastia kan liberal, kapitalis, dia didasarkan pada kemampuan tiap orang untuk berproduksi. Kalau sosialisme itu beranggapan bahwa orang bisa memproduksi itu tidak lepas dari bantuan orang lain, tidak lepas dari pengetahuan yang dihasilkan bersama dan seterusnya. Karena itu sosialisme menghendaki ya bagaimanapun barangnya itu yang menjadi barang bersama, nggak bisa dimiliki oleh satu orang secara seenaknya saja. Kalau komunisme versi ekstrimnya, di mana negara turun untuk mengatur apa yang boleh dimiliki, apa yang tidak, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk awal waktu Bastia ada saat itu. Nah, namanya Bastia saya kutipkan saja, namanya adalah cukai, proteksi, subsidi, dorongan, pajak progresif, sekolah negeri, jaminan pekerjaan, jaminan keuntungan, upah minimum, keringanan pajak, hak atas alat kerja, dan lain-lain. Itu adalah nama-namanya yang memang kesemuanya ada sebagai derivasi dari etatisme ini. Nah, kenapa sih kok Bastia menentang sekali perampasan ilegal itu tadi? Ya tentu tidak fair ya, karena misalnya tadi si A yang bikin, kemudian kok si X yang tidak andil sama sekali, tidak berkeringat sama sekali, tidak berupaya, berusaha kok mendapatkan hasilnya, tidak fair. Kemudian kedua, memunculkan pengikisan nilai dan moral. Jadi, pengikisan itu misalnya begini, si X akhirnya menjadi malas-malasan saja. Ah, malas-malasan toh nanti akan dijamin oleh orang lain. Kalau dalam mungkin contoh paling gampang itu adalah komunisme. Di komunisme semua orang yang kerja, nggak kerja, kerjanya apapun dianggap sama. Negara yang akan menentukan seseorang kerja di mana dan seterusnya. Nah ini menurut Bastia ya akhirnya ini moralnya menurun, nggak ini. Kemudian nilai juga, nilai kebaikan, nilai kerja, nilai apa jadi kabur, jadi tidak tegas. Ini dampaknya kalau ada perampasan legal tadi. Kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan ketika misalnya ada perusahaan tertentu saja yang diberi privilege oleh hukum. Itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, untuk itu hukum benar-benar tidak boleh. Hukum benar-benar tidak boleh digunakan sebagai alat perampasan legal. Hukum kalau didefinisikan secara negatif, hukum itu mesti didefinisikan secara negatif, tidak boleh didefinisikan secara positif. Kurang oke. Kalau didefinisikan secara positif, misalnya ini, tujuan hukum adalah keadilan, itu tidak akurat menurut Bastia. Mestinya tujuan hukum adalah mencegah ketidakadilan. Kalau tujuan hukum adalah keadilan, yang positif ini, itu nggak akurat. Bagi beliau, harus didefinisikan negatif. Tujuan hukum adalah mencegah ketidakadilan. Mengapa demikian? Karena ketidakadilan itulah bukan yang memiliki eksistensi. Jadi ketidakadilan bukan keadilan yang memiliki eksistensi sendiri. Misalnya begini, kita tahu hukum itu adalah kesemestian-kesemestian yang kita berikan
kepada orang lain maupun kita terima dari orang lain. Jadi kesemestian itu adalah hukum. Dalam konteks demikian, misalnya di jalan raya, semestinya apa yang hukum adalah ketika jalan raya itu bersih. Kalau jalan raya yang kotor berarti tidak sesuai dengan kesemestian, berarti tidak sesuai dengan hukum. Mestinya kan gitu. Sehingga kalau ada orang membuang sampah, itu adalah melanggar hukum. Kalau dalam konteks ini, kalau diartikan hukum itu secara positif, hukum itu adalah jalanan bersih, ukurannya nggak jelas, eksistensinya nggak jelas. Tapi kalau didefinisikan secara negatif, siapapun yang membuang sampah itu dihukum, itu akan lebih operasional, didefinisikan secara negatif. Jadi, dan itu bisa menjadi ukuran. Kita lihat saja kalau ukurannya ada orang membuang, maka itu berarti melanggar hukum. Demikian juga misalnya kalau kesemestian di dalam pesawat atau di dalam kereta api, dalam kendaraan umum, atau di ruang publik, itu adalah orang tidak boleh melihat video tanpa earphone dengan suara kencang sehingga mengganggu orang lain. Itu kan sudah semestinya itu. Nah, karena itu tadi ya mengganggu hak kebebasan orang lain, mengganggu hak hidup orang lain. Kalau ada seperti itu, tujuan hukum bukanlah misalnya dirumuskan positif. Hukum adalah kepatutan atau kebaikan di ruang publik. Nah, itu nggak bisa. Hukum harus didefinisikan secara negatif. Jadi ada orang yang menyetel video di tempat publik, mengganggu orang lain, itu adalah melanggar hukum. Jadi harus didefinisikan secara negatif. Itu modelnya. Kalau sudah didefinisikan secara negatif, itu akan kelihatan ukuran, kemudian eksistensi dari hukumnya. Bagi Bastia, keadilan itu akan dicapai ketika ketidakadilan hilang. Jadi untuk mengetahui keadilan, ketahuilah ketidakadilan. Ini bagaimana Bastia mendefinisikan hukum. Dari sini, Bastia bersumbangsih besar mencegah totalitarisme. Jadi, kalau tanpa Bastia, banyak sarjana bilang, Prancis yang saat itu sangat sosialis ya, melebihi besarnya penganut sosialis Prancis jauh lebih besar daripada di SAR Rusia saat itu Prancis mungkin akan tergelincir ke totalitarianisme. Tapi Bastia dan banyak-banyak yang lain juga bersumbangsi untuk mencegah Prancis dari totalitarianisme. Ini sumbangsih dari buku itu. Kemudian kritiknya, buku itu diterbitkan ketika negara bangsa baru mulai. Dulu kerajaan, raja-raja nggak bisa dikritik, tidak bisa dikontrol, tidak bisa digugat, dan seterusnya. Tapi zaman ini telah berubah. Negara telah menjadi entitas yang sangat efektif untuk memajukan, melindungi warganya, melindungi lingkungan hidup, dan sebagainya. Bisa dikontrol, ada banyak mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Karena itu, ya berubah. Dan negara bisa difungsikan untuk mempercepat kemajuan dan seterusnya. Kita tahu kalau Acemoglu Robinson ditanya, apa sih supaya bangsa itu bisa maju? Jawabannya kan selalu institusi-institusi, ya termasuk institusi politik atau negara. Jadi zamannya memang berubah. Kemudian kedua tentu terlalu ekstrim ya, buku ini sangat menguatkan di kebebasan warga sipil, sektor
privat dan benar-benar harus mengurangi dari peran komunitas bersama negara, sangat-sangat Adam Smith. Ya tentu untuk zaman itu sih ini sangat-sangat oke. Teman-teman bisa baca lebih lanjut misalnya untuk ekonomi sosial adalah Hayek, ancaman kolektivisme, kemudian ada mengapa negara gagal tentu. Juga buku-buku dari Locke, kemudian Posner, ini buku hukum. Oh ya, tadi di antaranya, kalau menurut Bastia, cara untuk negara, cara supaya orang tidak melakukan perampasan, baik legal maupun ilegal, adalah membuat hukuman secara ekonomi, nestapa secara ekonomi lebih besar daripada yang diperoleh ketika orang atau negara tersebut merampas. Dan itu kan model-model Posner yang analisis ekonomi terhadap hukum itu. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Oke, teman-teman, demikian dan saya tutup dengan olahraga yang juga dari Perancis, yaitu tenis. Terima kasih, ayo berdiskusi.